siap-siap berangkat ke Jew. Jew itu tempat adat, jadi semacam balai desa. Semua masalah adat itu diselesaikan di sana. Jadi ini kami diundang sekaligus nanti mau diskusi-diskusi di sana. Let's go. Permisi, awas kau jatuh. Permisi adik. Hei, oh ini dia kan. Oh ini langsung laut. Apa? Rumah bujang. Oh, rumah bujang namanya ya. Rumah adat. Oh ya. Mari, Mas Idris. Oh ya, siap. Kalau bisa injak di sini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga, Pak. Hormat. Ya. Oh, Bapak? Iya. Ketua adat. Bapak. Ada corona semua. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak. Kami senang sekali. Terima kasih Bapak. Enggak. Pak. Ini dari apa, Pak? Dibuatnya Dari kulit kayu. kulit kayu. Kayu apa? Kayunya di pantai. Oh, di pantai. Dagingnya lembek. Oh. Ini kita punya ini, biasa tidur pakai ini. Oh. Empuk juga ya. Bapak Immanuel. Oh ya. Ya, kita dengan Bapak siapa? Tubal ar. Tubal Art ya. Bapak bisa menjelaskan siapa sih suku Asmat itu, Pak? Ya, saya boleh cerita tapi tidak bisa terlalu ke dalam, cuman secara garis-garis besar saya bisa sampaikan. Ya, Asmat itu turun temurun dari nenek moyang kami. Kami ini orang Asmat yang dulunya kami tidak mengenal pemerintah, tidak mengenal agama. Dulunya perang antara kampung dengan kampung. Ya, dagingnya dimakan, istilahnya kanibal ya dulu kanibal. Tapi setelah itu ada ya orang tua kami dulu, tete kami dulu pernah dayung untuk cari pemerintah, dayungnya ke Timika, cari pemerintah, cari agama. Mereka ke sana, walaupun mereka ada pengorbanan yang banyak jatuh untuk hanya cari pemerintah dengan agama. Jalan kaki itu. Pakai perahu dayung. Ya. Itu kami juga tidak ada, tapi itu kan dulu nenek moyang kami. Setelah itu ya yang datang di sini agama yang masuk duluan. Itu seorang pastor Seguar. Namanya siapa, Pastor? Pastor Seguar. Itu dari misi yang datang. Dia seorang diri datang ke kampung ini. Masuk duluan di kampung ini. Dia tidur di sini, masuk di Jew. Jadi istilahnya Jew ini gereja pertama dulu. Nah, dari situlah
orang-orang asmat ini, artinya kita di sini sudah tidak lagi dekat kasih tinggal itu alat perang. Ya, kasih tinggal sudah tidak perang lagi karena seorang pastor sudah datang. Dialah yang ada perdamaian. Dulu suka baku ini ya? Iya, hantam. benar. Baku bunuh, Iya. baku panah antara kampung dengan kampung, baku musuh tuh. Suku selain Asmat dekat sini ada apa? Semua asmat, di asmat ini ada 224 kampung. Secara keseluruhan 224 kampung. Jadi yang dulu pertama agama masuk duluan itu di sini. Di kampung namanya kampung Suru. Saya datang bawa tim dari Jakarta dan Yogyakarta, yaitu dari Bakti Kominfo Jakarta dan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk melakukan kajian perencanaan dan pemetaan kebutuhan ekosistem digital di Kabupaten Asmat. Maksudnya itu karena di kita di Asmat ini sudah dibangun BTS yang cukup banyak, ya, di distrik dan di kampung. Terus internet sudah dipasang semua di sekolah, di puskesmas, ya. Nama saya Agus Wahyudi, saya dari Universitas Gajah Mada. Nah, yang ingin kami lakukan nanti mendengar dari Bapak Ibu sekalian tentang apa yang kurang dan bagaimana nanti internet akan dipergunakan untuk hal-hal yang baik agar anak-anak kita mendapat manfaat dari teknologi ini. Pak, terima kasih. Untuk Kampung Suru ini relatif sudah maju karena mereka sangat dekat dengan pusat kota, dekat sekali dengan kota Agats. Jadi masyarakatnya juga sudah sangat terbuka dengan perubahan, dengan kemajuan teknologi. Oh, ini tadi punya tim. Nah, kita bisa bandingkan Terima kasih, Bapak, ya. di kampung-kampung yang lain. Kebetulan besok Mari, Bapak. kami akan berangkat ke distrik Sorep, ya. Salah satu distrik yang lumayan jauh dari kota Agats, perlu naik speedboat kurang lebih 2 jam ke sana. Jadi kita lihat perbandingannya besok. Tadi. Ambil sana dulu, ambil sini. Ini. Hei, Tapi, nama siapa? Afrit, Hah? Afrit. Iya, adikmu kah? Adik. Bukan. Halo. Untuk informasi lebih detail tentang suku Asmat, tentang Jew, saya berjumpa dengan Pak Hilarius, seorang staf di Dinas Kominfo Kabupaten Asmat di Agats. Kita kulik informasi selengkapnya. Ya, kita dengan Bapak Hilarius. Ya, betul ya, Pak ya? Primlewor. Beliau ini adalah staf di Kominfo, jabatannya sebagai apa, Pak? Staf di bagian umum. Di bagian umum ya? Ya, staf pelaksana di bagian umum. Oke. Barusan kita habis dari Kampung Jew ya? Dari Suru. Dari Suru Suru Kai Aswet di Jew. di Jew. Ya. Suru itu nama kampungnya? Itu nama kampung Suru sudah. Kampung Suru Aswet Jew, Aswet 3 kampung. Aswet, Suru, Kai. Itu 3 kampung di situ. Tapi 1 Jew. Oh, 1 Jew. Jew Ya. itu apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Jew itu adalah salah satu rumah adat yang digunakan untuk seluruh warga di tempat itu. Jew juga bisa disebut bahasa Indonesianya rumah bujang, khusus untuk bujang-bujang yang tinggal di sana. Dan Jew itu itu juga tempat untuk memutuskan hal-hal yang
prinsipnya terselimuti di situ, misalnya rahasia-rahasia apa yang diputuskan di situ, dan itu khususnya untuk laki-laki, itu JEU. Jadi JEU itu memang itu tidak bisa perempuan masuk sembarang, kecuali JEU itu bisa digunakan untuk pesta adat, nah, itu perempuan bisa masuk. Dan JEU itu kan itu kita kalau di JEU kita tidak bisa misalnya ada larangan-larangan apa di situ, kita tidak bisa buat apa-apa. Itu cuma khusus orang yang ada di tengah. Dan JEU itu sesuatu yang sangat sakral sekali untuk kita, khusus untuk orang Asmat, sesuatu yang bisa diputuskan, misalnya contoh keputusan itu diputuskan di situ, misalnya keputusan pesta adat atau pesta apa saja, misalnya salah satu contoh keputusan berbefak begitu diputuskan di JEU. Ya bikin pondok lagi untuk cari makan, tapi bersamaan. Meramu itu. Iya, meramu. Jadi cari makan, lalu mungkin 1-2 bulan kembali orang yang tinggal, lalu sambil kita kumpul di situ, dong pukul tifa, mungkin kita bawa makanan dan lain-lain ke sana yang tinggal itu, mereka bisa dapat bagian-bagian yang lain. Itu gitu. Berburu juga Pak ya? Ya berburu juga. Sampai mana itu Pak? Kalau biasa berburu? Ya terserah jauh. Jauh-jauh ya? Iya. Perjalanannya berapa hari? Ya kalau berjalan ya cuma 1 hari saja. Kalau berburu di sini tidak terlalu jauh. Mama-mama ikut juga itu? Mama-mama ikut. Mama-mama mereka jaga perahu begitu. Kalau misalnya hilang begitu ya paling don toki perahu, mama don toki perahu, itu jalan di sana begitu. Sudah jauh, jalan semakin jauh tuh. Nah, ini jam sekian belum balik. Dan hasil itu misalnya contoh kita dapatkan salah satu berburu hutan, misalnya babi atau kasuari, dibawa ke JEU. Dikumpulkan di JEU? Iya, dibawa ke JEU. Sebagian yang dorong kita punya ya sebagian besar ditaruh di JEU untuk makan bersama untuk satu kampung itu. Kalau misalnya kurang, ya mereka punya sendiri keluarga itu. Dan JEU itu salah satu tempat untuk ya pokoknya sesuatu yang besar, misalnya hasil ikan di laut, bisa juga di JEU. Tempat mengumpulkan makanan, Iya. penyelesaian masalah juga. Ya, Terus setiap kampung itu ada ketua adatnya Pak ya? setiap kampung ada ketua adat. Seperti tadi Bapak Felix, itu salah satunya itu ketua adat kita disuruh. Jadi kan semua tidak bisa harus tunggu dia datang dulu baru bisa kita mulai pertemuan itu gitu. Memang dipilih. Terus dia khusus dipilih karena dia ketua adat. Orang bilang ketua adat itu karena dia itu dipilih di tengah-tengah wair itu dari ujung kiri dan ujung kanan. Mereka kasih suara, ini mutlak untuk dia bisa dapat tempat di sini gitu. Tempat yang layak untuk dia bisa duduk di tungku itu. Dan dia bisa mengatur. Tidak memihak ke siapa-siapa. Dia orang paling netral di tengah. Jadi itu ya misalnya, kok dari sini begini, kok dari sini begini. Tidak. Itu dia orang tengah. Dan dia yang memutuskan bagaimana dari ujung-ujung begitu. Jadi semua masalah itu dilempar ke tengah dan di tengah yang memutuskan seperti itu. Contoh macam tadi. Jadi dari ujung sebelah sini mereka bicara, terus dari ujung sebelah sini bicara, lalu di tengah dia kumpul, lalu dia lempar balik lagi ke sana begitu. Itu JEU begitu. Berarti bukan dari garis keturunan ya Pak? Bukan. Ya? Misalnya kan kalau di tempat-tempat lain kan itu biasa
kalau di Bali misalnya, Ya. kalau di Bali itu kan yang menjadi tokoh agamanya itu harus keturunan Brahmana. Oh tidak, kalau kita Di di sini ada juga itu dulu, ada itu dulu, dan dulu itu memang terjadi, ada seperti itu. Tapi kalau sekarang kita tidak seperti itu. Yang penting dia mahir pukul tifa, dia bisa menyanyi, itu yang dinyatakan ketua adat. oh, syaratnya itu bisa Pukul tifa tifa dan menyanyi. dan menyanyi. Mengukir juga tidak? Mengukir boleh. Tapi syarat yang paling penting Syarat yang paling penting itu adalah bisa menyanyi, bisa pukul tifa. Karena setiap orang dia punya keterampilan masing-masing. Misalnya saya kalau disuruh pukul tifa belum tentu Iya, pukul tifa, gitu. tapi di yang lain Ya yang lain bisa, gitu. seperti tadi Bapak yang menjadi guru SMK itu. Ya itu yang jadi guru SMK itu memang dia ahlinya. Dia bisa menyanyi, bisa memahat, mengukir toh. Nah, itu bisa dia. Itu biasanya turun-temurun dari Tidak, kakek bapak, tidak, kakek tidak, nenek? tidak. Oh, tidak ya? Dia kalau ada keinginan itu cuma keinginan saja. Siapa yang mau belajar? Ya siapa yang mau belajar bisa. Kalau turun temurun itu dulu boleh. Dulu itu memang turun temurun, tapi kalau sekarang tidak. Sekarang itu dia punya bakat, ya sudah itu dia punya bakat. Misalnya dia menyanyi, pintar menyanyi, ya sudah dia punya bakat di situ ya dia di situ. Kalau misalnya dia mengukir, ya dia mengukir di situ di jail, begitu. Jadi tidak bisa kita paksakan keadaan orang. Kalau melatih di sekolah boleh. Kalau di jail bisa juga. Kalau di jail di jail itu khusus untuk yang laki-laki saja. Yang kaum laki-laki itu dilatih di jail. Ya tidak terlalu banyak. Paling macam di saat mengukir itu dia harus mungkin orang tua kasih suruh bersih-bersih begitu. Terus ya kalau sambil bersih-bersih, kalau anak itu dia berminat, Bapak saya bisa bikin ini, itu suruh langsung kerja gitu. Yang penting bakatnya ya. Iya, Kalau tombak semacam ini Pak, ini tombak ya? iya. Itu dibikinnya di mana Pak? Itu dibikin di jail juga. Hijau juga? Iya, khusus dia punya yang dia punya sarungnya itu dengan daun bulu-bulu burung itu dipasang di jail. Ini burung apa Pak? Itu burung Yakub. Bulunya itu burung Yakub. Bukan ini kasuari ya Bu? Bukan, kasuarinya tidak ada di sini. Oh iya. Kalau di Asmat itu memang tidak ada yang bertani Pak atau ada? Ada. Ya pergi cari sagu, bertaninya ke sagu. Ya. Yang sudah tersedia di alam. Ya, kan kalau pergi cari sagu itu cari sagu misalnya pagi pergi sore balik gitu. Ada juga yang berbefak. Kalau berbefak itu kan ada mungkin 1-2 minggu gitu baru balik, bawa pulang makanan Kalau gitu. sekarang konsumsinya biasa masih sagu atau Konsumsi masih sagu. Bapak di rumah konsumsi Sagu. sagu masih? Iya. Papeda itu enggak? Iya, papeda itu sudah. Oh. Kalau di sini kan juga banyak pendatang ya Pak. Dari Jawa, dari Makassar yang buka warung Jawa ya. Tapi kalau masyarakat asli sini itu tetap pakai sagu ya Pak ya. Ya, masyarakat asli di sini masih pakai sagu, beras untuk bisa mereka makan. Tapi yang paling banyak itu mereka memilih sagu daripada beras karena beras ini kan sudah campur ada bahan-bahan lain tuh. Nah, itu yang kadang mereka sudah sadar. Nah, itu yang bikin mereka lebih baik memilih sagu daripada itu. Kalau sagu ini kan mengolah sendiri dari alam, lalu kita ramah sendiri. Nah, itu makan tidak ada, dia kan tidak ada pengawetnya juga. Kalau ini Pak, mungkin yang terakhir. Pepatah atau ajaran suku Asmat yang sampai sekarang Bapak Hilarius pegang, Ya. turunan dari leluhur, ajaran leluhur itu apa Pak?
yang membedakan suku Asmat dengan suku Dani dengan suku yang lainnya? Itu dari budayanya. Ya. Kalau budaya suku Dani beda dengan budaya suku Asmat. Itu bedanya di situ. Kalau kita memang kita punya kebiasaan kita itu untuk budaya ini, misalnya kita butuh misalnya orang baru. Kalau kita rasa orang baru, ya paling tidak kita terima mereka dengan senyuman, tidak bisa dengan marah. Kalau orang Wamena kadang terima dengan senyuman, di belakangnya paling marah. Itu bedanya di situ. Jadi kalau kita ini sudah, itu menjadi kebiasaan kita di sini. Jadi kalau selagi kita baik dengan orang, ya sudah. Tidak bisa bilang, ini kok begini. Tidak, itu kita tetap jalan itu saja. Sampai dengan orang itu pergi atau meninggalkan tempat itu gitu. Jadi itu kebiasaan kita di sini. Memang dari dulu. Iya, menyambut tamu itu. Macam kita contoh, saya dengan Mas begitu. Saya dengan Mas begitu, itu berarti saya anggap Mas itu sudah saudara saya begitu. Jadi tidak bisa saya ini bilang, Mas kok begini, tidak. Tetap saya anggap Mas itu saya punya saudara. Sampai dengan Mas pergi meninggalkan tempat itu gitu. Sudah saudara gitu. Iya. Sama di sini juga banyak pendatang ya, orang Asmat juga ramah dengan para pendatang. Iya, banyak pendatang di sini, orang Asmat berbaur dengan mereka, sudah anggap itu saudara begitu. Saya juga pernah sempat lihat di YouTube atau di Instagram, dari Papua mana saya kurang tahu, gerakan untuk ini menolak orang-orang Jawa. Bukan di Asmat tapi di tempat lain. Iya. Kalau di Asmat itu damai semua ya Pak? Damai saja. Antara orang Jawa, Makassar Itu damai, ya? tidak ada cerita mau marah mereka, tidak ada. Mari kita membangun begitu. Ini luar biasa Iya. ya. Jadi di Asmat itu sangat heterogen. Jadi saya kemarin tiba, ini kok ada Lamongan ini, warung pecel lele orang Jawa, ada soto Lamongan gitu, dan masyarakatnya berbaur, tidak ada gesekan ya Pak? Iya benar. Semisal ada permasalahan sosial diselesaikannya di mana Pak? Itu nanti diselesaikan di JEU atau di kantor polisi. Yang secara adat itu Iya, dulu ya? secara adat itu di JEU. Nanti kan diserahkan ke ketua adat dulu. Lalu ketua adat langsung menyelesaikan masalah itu. Kalau memang tidak bisa, langsung diselesaikan di pihak yang berwajib, polisi gitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak ya. Ini sudah kita diberikan gambaran tentang apa. Semoga nanti bisa ditonton sama teman-teman yang ada di Jawa. Jadi semoga kota Asmat ini, kota Agats ya, Kabupaten Asmat itu semakin maju. Terima kasih Bapak Iralis. Terima kasih. Terima kasih. Kita diundang makan kepiting. Halo. Kenalan dulu sama Kenalan dulu, kenalan. Ayo Bang. Woi. Ya anak-anak tidur dengan bebas sambil nonton. Ini kepiting ini. Cuma dapatnya segitu jadi. Tadi kalau seandainya ke Eren dapatnya banyak. Ini kepiting bakau ya, Mbak? Iya. Wow. Ini langsung siap. Nih, chefnya ini. Ini telurnya nih, telur kepiting. Mas Awe, ayo Mas Awe. Kamu pernah dengar nama Tegar dong?